Halo Sobat Culik semuanya. Wah, ada rumah besar nih. Yuk kita coba masuk ke dalam, kita culik yuk. Siapa yang punya? Muter-muter warna gini ya Kak ya? Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, kita tadi sudah lihat rumahnya dan sekarang kita akan culik orang di dalamnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan dunia modeling. Weh, siapa yang suka modeling? Nah, pastikan tongkrongin terus ya channel Culik ini karena kita akan ngobrol banyak terkait dengan dunia modeling. Jadi tadi saya ke rumahnya itu yang ada tulisannya avokat tadi, kita akan culik istrinya. Jadi istrinya yang bergerak di bidang modeling begitu. Oke, kita ngobrol banyak. Halo Kak, Halo. gimana kabarnya? Baik, Baik, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, oke. Izin Kak, mungkin bisa perkenalan dengan Sobat Culik, namanya siapa, dari mana, terus mungkin apa banyak hal yang mau diceritakan, monggo silahkan. Halo, saya Dara Puspitasari, biasa dipanggil Dara. Nah, di sini saya punya sebuah agensi Om. Oke. Jadi kita itu agensi modeling. Nah, kita belajar runway, kita belajar pose, berekspresi, dan juga kepribadian. Terus cara membangun karakter untuk diri sendiri. Terus kalau latihannya itu kita ada di Wonokarto. Oke. Di Wonokarto. Sebelumnya sih ada di Pule ya. Iya. Cuman karena siswa saya itu banyak yang di daerah Praci, terus ada juga yang di Batu Retno. Jadi kita oke lah kita geser ke sini. Yang lebih dekat. Nah, yang lebih dekat. Akhirnya Oke. kita geser di Wonokarto. Oke Kak, ngobrol-ngobrol soal dunia modeling. Nah, mungkin latar belakang apa sih Kak? Kenapa kok Kakak pengen bangun agensi modeling ya di Kota Wonogiri sendiri? Mungkin bisa diceritakan sama Sobat Culik semuanya. Oke, kalau sebelumnya itu kan saya lulus SMP di tahun 2010. Oke. Itu sama ibu orang tua itu Iya. didaftarkan di agensi modeling di Solo lah Oke. ya. Itu untuk mengisi waktu luang awalnya Oke. gitu kan. Ibu juga bilang kalau udah kamu belajar modeling. Awalnya saya nggak mau Mas. Oh. Saya itu pemalu dulu. Woi, yakin Ya, Kak? dulu pemalu saya. Dulu malu. Gitu. Terus ya udahlah karena didorong kan sama ibu, ya udah akhirnya awalnya nggak enjoy, tapi Oke. setelah ada hasilnya gitu Biasanya ya. duit masa gitu Ya, Kak? iya dong. Oh. Apalagi Oke. SMA itu alhamdulillah saya udah bisa cari uang sendiri dari dunia modeling. Oke. Terus ada beberapa temen yang satu angkatan di modeling itu mereka lebih ke lomba-lomba, tapi alhamdulillahnya bukan saya sombong, bukannya gimana ya, alhamdulillahnya saya itu mengikuti lomba cuma beberapa aja. Dan di situ dilirik kan sama desainer-desainer, terus sama makeup artis gitu Iya. kan. Itu oke Dara, besok ada kamu bisa nggak jadi modelku gini-gini lah gitu. Terus di acara-acara kayak Danar Hadi, Batik Keris gitu Oke. kan, LT Pro, terus Rudiadi Suwarno gitu. Kita show menggunakan produknya mereka. ya. Iya, terus alhamdulillah dari SMA itu udah menghasilkan, kuliah udah menghasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu belum kirim uang Sudah punya sendiri. semesteran, alhamdulillah itu Bisa bayar sendiri bisa, gitu ya. Awal mulai dari situ ya Kak ya. Kenapa orang tua dorong ke modeling itu apa karena Kakak tinggi gitu? Tingginya berapa sih Kak? Saya tinggi 165. 100. Termasuknya pendek loh saya. Oh gitu. Iya. Kalau di dunia modeling tuh ada standar khusus nggak sih? Misalnya tingginya harus sekian gitu. Ada nggak sih? Kalau untuk model-model yang profesional, minimal itu harusnya 170 untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sekitar 180-an. Oh. Itu makanya saya di
teman-teman model Jawa Tengah dan DIY itu paling pendek termasuknya. Oh. Gitu ya, undul-undul ya. Yang lain tinggi-tinggi kan. Padahal kalau ukuran Wonogiri cewek ya emang kan termasuk Ya, tinggi kalau- juga kan sebenarnya. Tapi kalau untuk yang model yang lomba-lomba itu yang photoshoot, Iya. foto model ya, foto model sama model runway kan ada dua mas. Iya. Foto model sama runway lah. Kalau yang runway itu memang harus tinggi. Kalau foto model Runway itu yang jalan di stage itu ya? yang di stage. Oke. Itu kalau foto model itu terserah, yang penting dia fotogenik. Oh gitu. Tuh. Kalau kakak masuk yang di mana berarti? Awalnya yang di runway, tapi Oke. kan lama-kelamaan dua ya jadinya ya. Jadi- Kadang runway, kadang foto model. Kalau dari salary Biasanya lebih banyakkan mana kak? Kalau Langsung tanya ke uang nih. kalau untuk ini ya, jadi kalau runway itu kan runway sama foto itu sama-sama capeknya. Tapi Iya. kalau runway itu kita capeknya di waktu, kita nunggu. Jadi contohnya kita acara jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam masih pembukaan kan. Iya. Kita keluar biasa jam 8. Nah, tapi jam 7 pagi itu kita udah gladi bersih. Gladi bersih, terus setelah itu fitting baju. Oke. Fitting baju itu sekitar jam 10 ya, jam 10. Nah, nanti make upnya itu kan antri ya, biasanya Iya, kan LT gantian Pro. gitu ya. Biasa yang sering ya di Jateng DIY itu LT Pro yang sponsor. Itu kita gantian, jadi jam 12 lah, jam 12 itu kita antri make up dulu. Antri make up, terus ya udah kita sehari, jadi capeknya tuh sehari gitu loh mas. Makanya kenapa saya sering bawa buku untuk ngerjain tugas di situ, bukan baca. Bukan Jadi waktu kuliah sambil di make upin Ya. sambil gitu maksudnya ya? Enggak pas di make upin juga, pas nunggu teman-teman nunggu make up teman-teman. dong. Oh, iya. Nunggu teman-teman make up itu kan waktu luang ya? banyak ya. Nah itu kita ngerjain tugas di situ, Tugas, makanya oke. bisa lulus 3,5 tahun. Mm-mm. Dan tapi juga bisa jalan di jobnya itu. Oke. Gitu. Terus kalau foto itu kan tadi runway ya. Iya. Kalau foto itu capeknya ya pas fotonya, karena harus foto itu ada dua juga mas. Yang satu foto produk untuk katalog. Nah, katalog itu kan harus perfect ya. Iya. Jadi satu baju tuh biasanya bisa tag foto berpuluhan foto gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk yang foto produk bukan untuk katalog, cuman buat iklan-iklan biasa itu, kita pernah saya itu sama batik Kartika Mas. Jadi dia itu memang untuk online itu loh. Batik untuk online itu pernah satu hari itu 90 baju. Gua sih ganti. Ganti cekrek, jadi tiga kali cepret kita ganti. Nah itu kan capek ya, kita pakai heels juga. Iya. Nah, Sampai gantinya juga nggak sih kalau kayak gitu tuh? Iya kan, Nah, pasti terus kan? Kita kan ada tiga tim, yang satu model cewek saya, terus model cowok satu, sama fotografer. Nah biasanya kan kita start jam 7 pagi ya. Iya. Biasanya temen kita satu tim tuh gini, mau selesai berapa jam gitu kan. Oh, Yaudah, ditanyain gitu berarti ya? Kita karena udah satu tim ya, Iya. jadi kita enak. Ya udah mas 4 jam aja, soalnya nanti jam segini aku kuliah mas gitu. Oh, oke. Waktu itu yang masih kuliah kan saya, yang Iya. lain udah kerja kan. Itu oh ya udah kita cepet ganti bajunya. Kalau yang cowok enak ya, cuman apa ini namanya, hem kan? Iya. Hem. Nah, yang cewek itu atas Ganti sama atasan, bawah. bawahan. Itu sepatunya. Jadi tuh kadang tuh ngapal mas kaki tuh. Oh, karena sering gonta-ganti itu berarti ya? Karena kaki kan nggak pernah dilepas kalau sepatunya. Jadi gantinya cuman cuman baju aja. Oke. Setelah itu sepatunya nggak diganti. Oke. Tuh capeknya itu. Kalau untuk penghasilan banyak foto. Oh, banyak foto ya? Iya. Daripada run apa tadi? Runway. Runway Karena ya? kalau foto per baju. Oh, foto per baju. Itu kalau udah ada nama ya, tapi ya Iya. maksudnya kalau belum ya ini. Tapi kalau pas udah ada nama ya udah itu per baju. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih, wah kita sudah ngomong soal per dunia. Sekali baju berapa sih Kak biasanya gitu? Aduh, nanti Mas siap jadi model nanti. Sama tamat deh butuh model dengan perut buncit, jadi saya maju Kak. Iya. Itu kayaknya nggak usah di. Oh, nggak usah. Saya beda model, beda ini sih. Oh, berarti tergantung diri negosiasi Bisa. gitu lah ya. Negosiasi. Oh, misalnya per baju 500.000, mau enggak gitu. Oh, kemurahan 1 juta lah gitu. Ya udah 1 juta gitu. Berarti negosiasi gitu ya. Tapi kalau runway biasanya karena udah kita tuh kalau runway itu udah ini Mas. Kayak bukan tim ya, kayak oh ini model-model yang udah bagus jalannya. Jadi desainer tuh enggak tinggal ambil gitu loh. Ini Dara, ini siapa, ini tinggal ambil. Tapi ada juga yang
Waktu itu ada Solo Batik Fashion. Nah, Hmm. Solo Batik Fashion itu harus audisi. Oh. Ada yang itu tadi yang senior saya itu dia udah tinggal diambilin desainer nanti Oke. ya ini si A B C D gitu kamu show Solo Batik Fashion. Nah, untuk generasi selanjutnya kan harus disaring Iya. ya. Nah, waktu itu saya sekitar 80 orang yang diambil 60 orang yang diambil cuma 2. Oh. Alhamdulillah saya sama yang satu lagi orang Boyolali namanya Ismi. Oh. Nah, mulai dari lolos audisi Solo Batik Fashion itu, alhamdulillah saya bisa masuk ke lingkaran yang senior-senior Oh, itu. gitu. Meskipun pendek sendiri ya. Tapi alhamdulillah udah Tapi masuk situ. kalau pendek itu kalau pakai high heels juga sama aja toh Kak? Atau memang beda Tapi sih? kan kalah sama yang Yang lebih tinggi tinggi. juga Yang ya? tinggi kita itu harus 13 cm kan. Hmm. Ininya seginilah. Lah kalau saya pakai segini yang tinggi Iya. lagi pakai segini ya Iya, saya sama gini aja. lagi. Iya. Oh, berarti nggak diurutkan misalnya yang 15 yang kamu 8 aja ya gitu nggak ya? Oh, Tetap enggak, semuanya tetap sama ya? semua segitu. Heeh, Oke. gitu. Terus akhirnya bikin sekolah modeling di Wonogiri. Itu karena awalnya itu setelah menikah disuruh off kan. Iya. Dari kegiatan duta wisata pun saya juga diminta off karena Oh. saya kan Berarti suaminya nggak boleh itu ya? Kamu nggak usah jadi duta wisata gitu berarti ya? enggak, saya duta Kompor wisata ya, jadi kompor ya? duta wisata itu waktu tahun 2012 waktu itu saya SMA kelas 3 sebenarnya sama ibu itu diminta untuk waktu kuliah aja karena wawasannya lebih luas ya. Iya. Karena kakak saya tuh juga cowok itu 2008 dia juara 3 duta wisata. Nah, maksudnya kalau nanti pas kuliah itu kan wawasannya lebih luas. Tapi Iya. karena dari pihak sekolah minta, ayo udahlah kamu kalau show aja, kalau ngejob aja saya izinin kok. Masa Oh, nggak mau gitu. mewakili SMA kan gitu. Oh, dari sekolahnya berarti. Nah, terus ya udahlah akhirnya itu berangkat. Nah, itu waktu itu ujian sekolah kan, Mas. Ujian sekolah, ujian nasional itu, aduh ini gimana ya, jangan sampai menang nih, soalnya nanti keganggu kan. Oh, kalau menang karena lebih panjang gitu Iya, ya prosesnya ya. harus latihan dan lain-lain. Nah, terus malah dapat juara 1. Oh. Jadi saya maju di Sematin Mahkota itu, ya aduh ujianku gimana nih aku. Oh. Itu akhirnya ya udah persiapan itu cuman punya waktu persiapan 2 minggu kan untuk ke provinsi. Alhamdulillah 10 besar masuk di provinsi tuh. Ya udah terus setelah menikah itu kan saya koreo teman-teman duta wisata. Nah 2016 terakhir 2016 itu saya berhenti nggak aktif di duta wisata, terus udah nih vakum. Terus 2022 itu baru kok kayaknya kangen ya gitu. Iya. Kangen Kangen uangnya atau sama kangen apanya nih? dua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Oke. Terus kok kayaknya kangen ya gitu. Terus ya udah sama teman-teman agensi yang Solo. Udah kamu kok nggak buka di Wonogiri kan gitu. Wonogiri kan belum ada gitu kan. Terus ya udah mau buka itu. Oke, jadi awal mulanya karena sering ikut model, akhirnya ketika sudah menikah disalurkan juga untuk ngajarin orang Wonogiri gitu ya. Kalau kesulitannya Kak, kalau orang kan identik ya, ini mohon maaf kalau menjadi identik orang Wonogiri kan orang desa gitu dan sebagainya. Ketika masuk ke dunia modeling, Kakak ngajarin talent-talent yang di Wonogiri apakah beneran desa atau emang sebenarnya mereka juga punya kemampuan Kak? Wonogiri itu kan sebenarnya banyak sekali yang berpotensi ya Mas ya. Cuman ketutup desanya itu tadi loh. Ketutup alah apa wong desa aku ngerti gitu. Iya. Padahal banyak banget orang-orang Wonogiri yang sukses di luar sana tapi nggak di sini malah nggak dianggap, di sana malah keren loh kalian gitu. Banyak gitu. sekali sih sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja. Oke, berarti sebenarnya potensi Wonogiri besar banget ya untuk anak-anaknya ya. Kalau untuk tantangannya sendiri Kak, ketika ngajarin modeling di kota Wonogiri, kan tidak semua orang tua ya, tidak semua orang tua itu ketika anaknya punya potensi modeling, ya sana ikut modeling di Kak Dara gitu kan, enggak kan? Kadang kan orang, alah modeling itu apa sih gitu kan, kadang seperti itu. Untuk mengubah edukasi itu gimana Kak? Untuk mengubah edukasinya itu ya, kalau orang kan mikirnya modeling, wah glamor, wah ini nanti modalnya banyak gini Iya, betul sekali kan, sih. gitu. Itu tergantung niat orang tuanya sih Mas. Dia masukin ke agensi modeling untuk apa gitu? Apakah untuk tenar, apakah untuk cari uang, atau untuk membangun kepercayaan diri di dalam diri anaknya. Oh gitu. Tapi memang saya mendirikan agensi ini memang bukan sekedar untuk menjadi model profesional ya, tapi lebih ke ya kamu kenali dirimu sendiri, kamu percaya diri, nanti kamu mau
mau bekerja dimanapun kamu udah percaya diri itu Kak, udah ibaratnya udah sanggup. Iya, udah poin plus di sana value yang dia punya mau ya. jadi profesi apapun, yang penting harus percaya diri kan. Oke. Oke Kak, kalau di Wonogiri sendiri Kak, yang sudah pernah Kakak ajarin di kelas modeling itu ada berapa Kak? Kalau untuk saya dari 2 kelas ya Mas ya. Yang pertama private sama reguler. Iya. Kalau yang privat itu biasanya istri-istri pejabat untuk kadang kan ada acara-acara ya Mas ya. Iya. Jadi kayak kemarin itu istri kepala BPN Wonosobo. Iya. Itu terus istri kepala PDAM Tangerang. Itu kita privat di situ. Kalau yang kelas reguler kurang lebih ada ya 30 anak. 30 anak ya. 30 anak itu dengan berbagai umur atau ada sebenarnya ada kualifikasi nih, misalnya anak umur sekian sampai sekian nih masuk grade A, ini masuk grade itu gimana Kak? Kalau saya langsung campur sih Mas, karena campur ya? Jadi biar anak-anak pun juga bisa ngelihat kakak-kakaknya, kakak-kakaknya pun juga bisa waktu saya ngajar yang si A, nanti kakaknya bisa ikut ngajar si B gitu loh. Kadang bisa ya biar tambah banyak aja, maksudnya tambah banyak kenalan, nggak cuman umur segini umur 4 tahun sama 4 tahun, terus 13 tahun sama 13 tahun gitu enggak. Jadi kita campur. Jadi dari umur 4 tahun sampai yang paling atas itu ya itu tadi yang ibu-ibu tadi ya. Oke, kalau ibu-ibu gitu berarti kan hanya mungkin 1 atau 2 kali pertemuan aja berarti ya kayak gitu, atau hanya ada ketika yang 4 kali pertemuan ada 4 kali pertemuan ya. Oke, tergantung kebutuhannya mereka berarti ya. Oke, Betul. ada nggak sih Kak dari salah satu siswanya Kakak itu yang prosesnya misalnya dari dia kecil belajar sampai sekarang benar-benar jadi gitu, ada nggak Kak? Kalau dari kecil sampai besar ya belum, karena kan saya baru 3 tahun Mas. Oke. Tapi rata-rata yang sudah pakai untuk Kakak modeling itu untuk di kelasnya Kakak sendiri ya, itu biasanya di genre apa, atau misalnya kayak di batik atau di apa gitu Kak? Kalau saya campuran sih Mas. Jadi kalau kita show itu terkadang pakai baju casual, baju batik, baju bridal gitu. Oke. Tapi saya lebih sering pakai batik Mas, karena ya itu tadi kan saya tujuannya mau ikut melestarikan budaya ya. Yang kedua juga teman-teman yang pengrajin batik yang dari Wonogiri kan ada yang disabilitas, terus ada yang masih muda, dia udah jadi pengrajin batik, itu kan keren ya. Menurut saya juga ngangkat ke situnya sih. Oke. Berarti tadi paling umurnya paling senior tuh bisa jadi istri-istri pejabat. Kalau yang paling kecil sendiri? Kalau yang paling kecil sendiri 4 tahun Mas. 4 tahun ya? Itu berarti ngajarinnya gimana Kak tekniknya? Karena kan beda kan ngajarin misalnya sama anak yang sudah dikasih tahu sudah dong gitu ya, sama yang isih cilik yang melakukannya ya wis senenge gitu. Kalau untuk umur 4 tahun yang belajar bukan dia Mas, tapi saya belajar untuk sabar. Oh, belajar sabar. Jadi nah itu yang punya tuh anak umur 4 tahun. Nah makanya itu kan agensi itu bukan hanya mereka yang belajar, tapi saya pun juga belajar. Ya, belajar untuk sabar gitu ya. Satu kali pertemuan berapa jam sih Kak kalau tempat Kakak itu? Kalau untuk yang reguler 1 jam. 1 jam ya? Kalau untuk yang privat 30 menit. 30 menit. Kalau 1 jam itu berarti pertama kali apakah teori sama prakteknya, ada teorinya juga atau langsung praktek atau gimana Kak? Mungkin bisa diceritakan nama Sobat Culik. Kalau yang pertama itu kita pemanasan dulu ya. Kadang kan ada orang yang nggak kebiasaan pakai heels ya. Oke. Jadinya ada yang jatuh, dulu pernah ada yang sampai jatuh gitu. Saya sendiri pun waktu lulus SMP itu latihan cuma pakai yang 3 cm aja jatuh loh Mas. Jadi memang kelihatannya gampang ya, tapi ternyata juga butuh usaha, butuh ini ya. Karena keseimbangan kan itu kan sebenarnya kan. Itu terus belajar muter aja. Basic itu ada loh yang sampai 3 bulan belum bisa. Muter aja gitu muter, cuman muter. Tapi kan muternya biar kayak yang anggun gitu kan Iya, karena orang kok ternyata angel sih Mbak gitu. Sampai orang-orang yang latihan di situ kok ternyata angel gitu. Emang gampang. Kalau udah jadi ya gampang dapat duitnya gitu ya. Cuman kalau pas prosesnya emang berat juga ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, tanya lagi Kak, kalau biasanya buat show-show gitu biasanya kemana aja Kak? Kalau dari daerah modeling Kak? Kalau biasanya ada di selain Wonogiri ya, itu ada di Solo, Semarang sama Jogja Mas. Solo sama Semarang juga? Ya. Semarang tuh biasanya event-event apa Kak? Kalau misalnya keluar kota gitu? Kalau sejauh ini masih anak-anak masih lomba-lomba ya, masih lomba-lomba. Kalau untuk show runway-nya yaitu di Solo sama Jogja sih. Oh, sama Jogja ya. Oke, kalau lomba gitu berarti yang nyarikan dari tempat Kakak, misalnya Kakak hunting ada lomba ya ikut bareng-bareng gitu, atau dari siswanya sendiri ada kesadaran untuk ikut gitu Kak?
Itu biasanya gini Mas, kalau ada lomba, biasanya kan agensi-agensi itu dikasih flyernya ya. Oke. Nah itu nanti saya sebagai owner agensi itu share ke grup. Oke. Nah itu biasanya kita ini sih kalau tempat saya itu kan lebih ke kayak keluarga ya. Jadi yuk siapa yang mau ikutan bareng, yuk kita bareng gitu. Siapa yang mau bawa mobil, siapa yang ini, kalau seandainya nggak ada yang bawa mobil, kita ini apa, sewa gitu, kita patungan sewa gitu. Jadi lebih ke banyak anak-anak saya itu yang menganggap darah agensi itu ya keluarga kedua mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar sekolah pulang gitu, tapi kita ada ikatan. Yuk kita kadang makan bareng gitu. Jadi ya itu kalau lomba-lomba gitu kita ada yang cuma 2 orang, ya udah berarti berangkat sendiri-sendiri. Ada yang 5 orang gitu, kita yuk bareng yuk gini gitu. Karena tadi bener tujuannya kan tidak hanya sekedar fashion show di atas panggung, tapi juga untuk membangun kepribadian tadi ya. Gitu. Ya. Oke, keren banget ya berarti ya. Kalau berarti ketika nanti sudah keluar dinyatakan lulusnya gimana Kak itu berarti? Apakah ketika mereka sudah oh yowes aku selesai sekolah selesai gitu, atau emang ada kriteria misalnya oh nih kamu udah bisa nih, kamu udah lulus ya, kamu naik grade berikutnya gitu, atau gimana Kak? Jadi di tempat saya itu ada 3 grade. Yang pertama basic, advance 1, advance 2. Nah yang basic itu selama 1 tahun Mas. Kalau yang tahap kedua dan ketiga itu ada 6 bulan. Kita durasinya 6 bulan. Itu nah untuk tahap 1 tahun itu nanti kalau sudah 1 tahun saya adakan ujian. Nah itu yang menilai saya sudah layak untuk masuk ke tahap 2 atau belum. Nah ada orang yang mikir gini, ya jelas lah orang dilulusin biar masuk tahap 1 lagi gitu. Tapi kan saya serahkan lagi ke siswanya. Kamu mau masuk lagi ke basic atau berhenti, itu terserah kalian gitu. Jadi saya nggak mau dong masa ngulang lagi basic yang sama. aja belum lulus saya udah masukin ke tingkat yang kedua. Nanti kalau seumpama dia show keluar, loh ini ajarannya sopo kan gitu. Saya nggak suka. Jadi dari segi kualitasnya tetap dijaga juga gitu ya. Kalau emang belum bisa sampaikan belum bisa gitu ya. Dan saya pun juga nggak memaksa untuk basic lagi, nggak apa-apa. Mau keluar silahkan, mau cari agensi lain silahkan gitu. Soalnya ini yang agak ini ya Mas ya. Jadi anak-anak saya yang udah bisa dan udah ya saya anggap sudah bisa keluar lah. Maksudnya bisa keluar itu wes patut ditonton gitu. Diambil dari agensi lain ada, dianggap anaknya ada gitu. Itu yang bikin gitu. Saya udah rasanya latih, gimana Kak? Saya udah latih dari sabar, 0 sampai dia udah pantas untuk dilihat, itu terus diambil sama ini anak saya. Itu setiap saya show dia selalu ada di situ yang ngajakin anak-anak saya itu show. Kalau dibayar nggak apa-apa, malah saya udah bilang sama anak-anak saya, kamu kalau diajak agensi lain untuk show dan mereka yang minta, kamu harus minta bayaran. Gitu. Jangan mau kamu gratisan gitu. Kamu sekolah kamu bayar kok gitu. Oh berarti ada juga model-model gitu juga ya berarti ya kayak misalnya sudah dibesarin di satu agensi, kemudian dia diambil agensi lain atau diaku agensi lain gitu, nanti diikutkan misalnya lomba-lomba pakai agensi lain, itu juga ada berarti Kak? Ada. Dipakein selempang agensi lain ada. Saya show nih hari Senin nih, Senin show anak-anak saya itu, terus hari Selasanya dia desel show juga, padahal harusnya nggak ada di random loh, panitianya di desel. Ibaratnya Mas aku yang melu gitu, akhirnya ikut. Terus setelah itu anak saya itu yang saya ajak itu dimasukkan, dimasukkan dan dipaksa. Terus Kakak kalau melihat itu gimana Kak? Asem ngono. Enggak. Kalau tak bisa ya. Sekarang lah gitu. Tapi lama-kelamaan juga pada tahu, oh ini produknya siapa, ini produknya siapa, itu pada tahu. Karena kan cuman butuh waktu ya untuk membuktikan itu. Karena kan beda juga kan, misalnya dilihat loh ini kok biasanya, oh ini biasanya ngajarinnya tekniknya kayak gini, hasilnya bagus gini. Ini kok tiba-tiba ini nggak pernah ngajarin kayak gini, kok tiba-tiba dia bisa kayak gini kan nggak mungkin gitu, bisa juga dari sana kan. Gitu. Oke, kalau kemarin sempat kolaborasi dengan Regar Sport ya Kak ya? Itu acara apa itu Kak? Waktu itu HUT Wonogiri ya. HUT Wonogiri. Nah persiapannya gimana Kak kemarin sama di Regar itu? Kalau sama Regar enak ya Mas. Saya nggak perlu repot. Semua udah difasilitasi Regar, kita tinggal kirim anak aja. Oh gitu. Kalau dari internal dari modeling sendiri, ketika kan berarti kan yang baju yang digunakan kan model jersey dan lain sebagainya, ada juga terkait dengan koko dan hijab dan lain sebagainya. Itu mereka dari internal ngomong emang seneng atau gimana Kak itu Kak? Kalau anak-anak itu
nggak ada masalah sih untuk yang baju ya, gitu. Jadinya ya udah aman-aman aja. Aman-aman aja Apalagi ya. kalau bajunya kemarin sama mereka dikasihkan ya. Oh. Tips dan trik Kak, kalau misalnya ada sobat culik yang pengen jadi model, itu sebenarnya tips dan triknya gimana sih? Atau punya kriteria khusus nggak supaya jadi model tuh, misalnya apakah dia harus pede, dia harus banyak ngomong, dia harus pintar jalan, atau gimana Kak? Kalau dari daerah modeling sendiri? Kalau udah pede, udah pintar di public speakingnya dan lain-lain, ngapain ikut agensi Mas? Oh gitu ya. Makanya ibaratnya sekolah kita kalau udah pintar ngapain sekolah lagi, gitu. makanya yang masuk ke agensi itu biasanya yang belum punya itu. Ada loh siswa saya itu yang dia itu korban bully di sekolahnya. Jadi dia itu karena fisiknya mungkin dianggap temen-temennya kurang ya, jadinya terus dia dibully itu sama teman-teman sekolahnya, akhirnya dia nggak punya temen. Nah minder kan, terus sama mamahnya itu dimasukkan ke agensi saya. Terus karena kita juga menerima itu kan, tadi memang agensi saya prinsipnya kekeluargaan ya, kita menjadi keluarga. Jadi dia itu diterima baik sama anak-anak saya yang lain itu. Jadi dia merasa itu tadi punya keluarga kedua gitu. Nah akhirnya setelah ikut agensi itu, dia di sekolah itu ya udah pede, temanku mau ngajak aku ya terserah, yang penting aku nggak menyalahi orang, aku nggak mengganggu orang, ya udah iya ini aku gitu. Jadi dampaknya berarti luar biasa banget ya, bukan hanya sekedar bisa jalan di depan catwalk, kemudian terus foto, tapi juga bisa sampai ke innernya, dalamnya mereka, kepribadian mereka gitu ya Kak ya. Ada juga yang dia broken home. Broken home. Dia broken home, dia suka ngelamun, dia suka pingsan di sekolah loh Mas sampean. Nah itu ikut di tempat saya baru berapa, 3 bulan, sekitar 3 bulan tuh mamanya bilang gini, Mbak alhamdulillah, ini bukan saya menyombongkan diri, sampai agensiku ya, bukan gitu. Cuman ya memang itu orang tuanya yang memang bilang, Mbak ini dari gurunya bilang WA ke saya, Bu, ini si A konsultasi di mana, si A terapi di mana, kok sekarang udah jarang pingsan, kok sekarang udah jarang ngalamun di sekolah dan lain-lain. Loh enggak, saya terapiin, cuman saya ikutin agensinya Mbak Dara gitu. Mungkin penerimaan kali ya. Ya, mungkin karena dia punya temen yang mereka menerima apa adanya, tanpa ada embel-embel yang lain. Tuh yang pertama. Yang kedua juga dia punya kegiatan selain sekolah. Kan kadang kalau seandainya kita kegiatannya sedikit, akhirnya kan overthinking sendiri kan Mas. Nah jadi overthinking, jadi kebawa emosinya dan lain-lain. Akhirnya gampang semaput tadi, akhirnya pingsan tadi ya. Nah makanya ketika ada kegiatan, dia sudah mulai berkurang nih overthinkingnya dia gitu. Oke Kak, selama Kakak jadi model, ini masuk ke pribadi Kakak sendiri, ada momen-momen yang unik atau yang khusus yang Kakak ingat nggak? Apa ya Mas, kalau untuk momen yang unik ya, yang entah itu unik dan memalukan saya. Jadi dulu pernah waktu show Danadi waktu itu. Danadi, kalau Danadi itu kan kayaknya yang muslim ya, untuk muslim, batik muslimnya itu saya lepas satu ya kedegling gitu loh Mas. Nah, ini piye ini, terus akhirnya saya ambil dua-duanya, terus ya udah kita bikin enjoy, malahan akhirnya ya penontonnya tepuk tangan. Malah kalau kita waktu show kan biasanya kita datar ya kalau untuk show wajahnya datar itu maksudnya kan? Wajahnya kan datar kalau untuk show runway. Nah, itu ketika ada kejadian seperti itu, kita ambil aja dua-duanya, kan nggak mungkin kita pasang sepatu di situ kan. Akhirnya kita lepas, lebih cepat ngelepas ya daripada makainya kan. Kita lepas dua-duanya, kita bawa gini, terus kita bawa ceria aja. Nah itu di situ pun penonton udah refleks, pasti tepuk tangan. Gitu. Terus besok bisa jadi itu. Karena ya kan nggak ngerti juga ya, bisa jadi kelepas saat itu kan mungkin karena banyak hal ya, akhirnya ya responnya harus seperti itu gitu ya Kak ya. Ada yang teman saya tuh ada yang kepleset sampai bener-bener jungkel ke belakang gitu loh. Nah itu kalau gitu terus gimana Kak? Nggak apa-apa, kita berdiri aja. Berdiri. Nanti karena kan bisa jadi kan ketika jalan terus nginjek bajunya sendiri akhirnya jatuh kan juga bisa jadi. Banyak, coba dilihat di YouTube runway gitu kan banyak yang kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa, kita tenangin diri dulu, tapi jangan lama-lama ya. Biasanya kalau jatuh kan sakit loh, nggak mungkin langsung berdiri kan. Nah itu tenangin diri, terus ya udah kita jalan kayak biasa. Malah kita ketawa gitu, nanti pasti penontonnya langsung tepuk tangan. Nggak ada yang penonton, saya belum pernah nemuin penonton
fashion show, terus ada yang jatuh terus diketawain, itu nggak ada, pasti tepuk tangan. Jadi penontonnya juga keren-keren sih. Oke. Jadi sebelum menjadi model, kakak dulu juga berarti kok sekolah juga ya kak ya? Sekolah dulu, waktu itu 1,5 tahun kayaknya ya. 1,5 tahun, di mana kak itu kak? Yang pertama di Trijaya itu di mana itu? Di Kalitan, terus setelah itu pindah ke Model Indonesia Muda, itu di Kampung Baru. Itu berarti di sana juga diajarin, jadi ilmu yang di sana kakak terapin juga sekalian ditambah dengan pengalaman pribadi gitu kak, ketika dalam modeling. Oke kak, kalau kita ngomong dunia model kan kadang-kadang juga butuh waktu ya, apalagi kakak kan punya sekolah modeling. Nah, cara bagi waktunya antara menjadi guru di kelas modeling sama keluarga juga, itu cara ngaturnya gimana kak? Nah itu sempat jadi trouble ya mas ya waktu itu. Jadi saya itu kan bikin kelas reguler itu waktu itu seminggu 2 kali. Nah setelah berjalan beberapa waktu kok rasanya harus ini ya kok anak-anak kasihan kan awalnya gitu. Terus akhirnya saya cut jadi seminggu sekali. Gitu. Oke, udah berjalan bagus nih. Nah terus lama-kelamaan kok ada beberapa momen itu masih riuh banget deh ini kayaknya, karena anak-anak masih kecil-kecil kan. Jadinya akhirnya saya putuskan untuk buka kelas privat aja waktu itu. Nah sekarang banyak orang tua, Mbak Ayu toh, jadi orang-orang tua itu yang Mbak Ayu buka lagi yang reguler gitu. Kalau yang privat kan saya enak, jadi sesuai janjian gitu. Iya, waktunya kan bisa diatur ya. Kalau privat kan misalnya pas kakak longgar kapan mereka datang gitu bisa. Iya, terus kadang saya janjian malah pas anak-anak sekolah. Jadi kan saya luang nih anak-anak sekolah, suami kan juga kerja, jadi saya ada waktu luang waktu itu. Jadi terus sekarang teman-teman itu yaitu orang tua, Mbak ayo reguler lagi gini. Ya udah saya buka lagi reguler. Oh gitu. Berarti tetap harus ada ya, membagi waktu itu tetap ada ya. Ngaturnya ya. Oke kak, kalau prinsip hidup Kak Dara sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu teman-teman dari Sobat Culik. Oke. Jadi kalau saya ya Mas selama hampir 31 nih ya. Hampir 31 tuh. Berarti mau ulang tahun ini Kak? Oh iya, nanti jangan lupa kadonya. Oh iya, kapan Kak kita makan-makan juga Kak? Itu. Jadinya sebelum kita melangkah itu kita harus tahu siapa sih diri kita sendiri, kita gitu kan. Kita harus kenal dulu diri kita sendiri sebelum kita kenal orang lain kan gitu. Nah, kalau saya biasanya gini, kalau bangun tidur ya, kalau nggak Mas mau tidur itu selalu bertanya pada diri sendiri ya, siapa sih saya gitu, siapa sih kita, terus siapa sih seharusnya kita gitu. Yang kedua, yang ketiga itu kita tuh mau jadi apa besok gitu. Selain profesi juga kita besok meninggal tuh pengen dikenang sebagai apa. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga ada yang orang yang sedih berlebihan, bahagia pun sampai euforia, sampai berlebihan. Nah, kalau prinsip hidup saya itu senang dan sedih itu akan usai juga gitu. Jadi kalau sedih ya cukup kebangetan gitu, jangan sedih sampai berlarut-larut. Kalau senang juga jangan terlalu over karena semua itu juga akan berlalu. Jadi ya udah, kita nikmati. Kalau pas senang ya kita bersyukur, kalau pas sedih ya kita juga bersyukur. Berarti kita Allah itu pengen deket sama kita kayak gitu. Allah pengen kita selalu berdoa. Biasanya kalau orang sedih biasanya kan mendekatkan diri pada Allah. Kalau pas nggak sedih nggak mendekatkan diri. Ya harusnya ya mendekatkan diri pada Allah. Cuman terkadang banyak orang yang lali kan gitu ya. Makanya ya udah dinikmatin aja. Oke, Sobat Culik semuanya, kita sudah banyak ngobrol dengan Kak Dara. Nah, sekarang mungkin ada kata-kata mungkin yang mau disampaikan Kak Dara buat generasi muda ya, khususnya buat yang di Wonogiri, entah itu terkait dengan modeling atau entah terkait dengan kehidupan. Monggo silahkan, saya berikan waktunya. Kalau sebenarnya saya itu kan juga masih belajar ya. Kita kan hidup itu selalu belajar sampai kita meninggal besok. Nah, tapi kalau selama ini yang saya jalani, yang penting kita itu menjadi diri kita sendiri, jujur, jujur, tulus, terus jangan pernah menyalahin orang lain. Tuh, karena ketika kita pernah menyalahin orang, ibaratnya apa ya, nyolek orang lain, kita bakal kena imbasnya, meskipun waktunya agak lama ya, tapi pasti kita akan kena imbasnya. Tuh, terus untuk adik-adik, kayak kakak-kakak itu nih, untuk teman-teman yang masih di usia remaja ya, biasanya yang masih ini ya belum tegak gitu loh, itu
jangan FOMO. Sekarang kan banyak banget temenku ini beli iPhone, aku harus iPhone juga gitu kan. Nah, nggak harus kayak gitu kok gitu. Yang penting kalian jaga diri kalian, terus belajar yang baik, dan maksimalkan kesempatan yang diberikan orang tua kalian. Jangan sia-siakan itu. Semua orang tua itu kan pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya ya, dalam meskipun dengan kapasitas masing-masing gitu. Nggak harus sama ibaratnya gitu, tapi harus kita maksimalkan. Oke, Kak Dara, terima kasih buat sudah ngobrol-ngobrol sepanjang waktu ini tadi, sudah sharing-sharing juga. Nah, ini ada merchandise dari kita. Ini jersey spesial Kak, ini dengan bahan retro ya, jadi model retro, jadi ada kancingnya di depan, jadi bisa dipakai kemana aja gitu. Terima kasih Kak, sukses selalu ya Kak ya. Oke, Sobat Culik semuanya, kita sudah banyak ngobrol dengan Kak Dara, kita sudah ngomong terkait dengan modeling. Pastikan teman-teman semua tetap tongkrongin channel Culik ya, dan tetap sukses begitu. Oke, dadah. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda